Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fekatul Hikmah dari Teknik Perminyakan dengan NIM 19 19 10 80 1006. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ratio drop restriction pada mata kuliah Teknik Produksi. Untuk yang pertama yaitu ratio drop pada cukup aliran gas dan aliran dua fasa. Nah, yang pertama, aliran gas. Untuk aliran gas ini persamaannya diturunkan dari gabungan persamaan Bernoulli dengan persamaan keadaan atau equation of state. Irreversible loss dicatat dengan menggunakan koefisien Debye yang bergantung pada jenis pembatasannya. Persamaan aliran gas ini berlaku di kedua rezim kritis dan subkritis. Nah, persamaannya ditulis sebagai berikut, di mana QSC ini sama dengan Cn kali P1 kali D kuadrat dibagi dengan akar gamma G dikali dengan T1 dikali dengan Z1, kemudian dikalikan akar K plus K per K min 1 dikali dengan Y pangkat 2 per K min Y pangkat K plus 1 per K. Nah, nilai Cn ini didapatkan dari persamaan ini, di mana Cs-nya ini merupakan koefisien berdasarkan sistem satuannya, kemudian CD ini koefisien Debit, kemudian TS-nya ini dasar suhu mutlak standar. Ini dikalikan, kemudian dibagi dengan PST. PST di sini tekanan standar absolut. Nah, kemudian untuk rasio tekanan aliran menjadi kritis, ini tergantung pada nilai K untuk gas, di mana YC sama dengan 2 per K plus 1 pangkat K per K min 1. Nah, pada persamaan QSC ini terdapat tabel koefisien dan satuan untuk persamaannya, di mana dapat dilihat di sini untuk QSC ini sistem Inggris, ini MSC F per D, dan untuk sistem asimetrik ini M pangkat 3 per D. Begitu juga seterusnya sampai CS dengan nilai M sistemnya 27,611 dan asimetrik sistemnya 1,6259. Yang kedua yaitu aliran dua fasa. Nah, persamaan berikut ini dapat digunakan untuk menentukan hubungan P1, P1, kemudian QL, dan D untuk aliran gas atau cair dalam rezim kritis. Ini adalah persamaan empiris dan koefisien dan eksponensial dapat bervariasi dari satu bidang ke bidang lainnya atau dari satu sumber ke sumber lainnya. Di mana persamaannya yaitu sebagai berikut. P1 sama dengan B kali QL kali R pangkat C dibagi dengan D pangkat A. Di mana P1-nya ini tekanan upstream, QL-nya ini laju aliran, R-nya ini rasio gas atau rasio cairannya, dan D ini diameter tube-nya. Nah, kemudian nilai dari A, B, C ini didapat dari konstanta investigator. Nah, ini sudah tertera pada tabel berikut, di mana terdapat 4 investigator, yaitu investigator Ross, Gilbert, Baxendale, dan Acong. Dan nilai-nilainya juga di sini berbeda, dapat dilihat di tabel ini. Nah, ini contohnya untuk aliran dua fasa. Dengan menggunakan persamaan Ross dan Gilbert, tentukan ukuran jok yang diperlukan untuk mendapatkan laju aliran 400 SDB per D jika tekanan wellhead-nya 900 PSIA dan R-nya itu 600 SCF per SDB. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk ukuran joknya ini dirimut dari persamaan yang sebelumnya, persamaan yang ini, P1. Didapatkan persamaan D sama dengan B kali QL kali R pangkat C per P1 dipangkatkan 1 per A. Nah, di sini untuk persamaan Rossnya, kita lihat di sini nilai A-nya itu sama dengan 2, kita masukkan 2, dan B-nya di sini 4,25 per 1 pangkat 3, QL-nya di sini 400, R-nya 600, dan C-nya di sini 0,5 dibagi P1. P1-nya di sini 900 tekanan wellhead-nya. Nah, ini kemudian dipangkatkan 1 per 2. 2 di sini A, didapatkan nilai 0,215 inci. Nah, begitu juga dengan persamaan Gilbert. Di sini caranya sama, hanya saja berbeda pada nilai
ABC-nya berdasarkan investigator Gilbert. Nah, kemudian yang B. B ini merupakan pressure drop pada SSSV untuk aliran gas dan aliran dua fasa. Nah, aliran melalui SSSV ini akan menjadi subkritis dan kepentingan yang tidak diketahui biasanya adalah pressure drop yang disebabkan oleh SSSV dengan ukuran tertentu. Solusinya biasanya berulang karena sebagian besar permasalahan memerlukan evaluasi sifat fluida, baik pada tekanan upstream atau pada tekanan rata-rata. Nah, ini yang pertama untuk aliran gas, ini persamaan untuk perhitungan pressure drop operasi SSSV pada aliran subkritikal yaitu P1 min P2 sama dengan 0,48 dikali 10 pangkat 6 kali gamma J atau specific gravity gas dikali dengan Z1 kali dengan T1 kemudian QSC kuadrat dikali dengan 1 min beta pangkat 4 dibagi dengan P1 kali D pangkat 4 dikali CD kuadrat dan Y dikali dengan Y kuadrat. Untuk keterangannya dapat dilihat di sini. Nah, untuk nilai beta di sini ini merupakan rasio beta dari rasio bin diameter dibagi dengan pipe inside diameter dan satunya di sini dalam inci. Nah, untuk penentuan faktor ekspansi bersifat iteratif dan dapat dihitung dari persamaan berikut dari persamaan ini. Nah, nilainya ini berkisar antara 0,67 dan 1,0. Nah, untuk perkiraan cepat nilai defaultnya itu 0,85 sering digunakan. Kemudian untuk aliran dua fasa, untuk meningkatkan persamaan ukuran operasi SSSV aliran dua fasa, dilakukan sebuah proyek penelitian. Beberapa SSSV yang tersedia secara komersial digunakan dalam tahap percobaan penelitian, dan persamaan spesifik untuk koefisien pelepasan untuk setiap katup yang diuji disajikan. Namun telah ditemukan bahwa dalam praktiknya persamaan tunggal untuk koefisien debit akan memberikan hasil yang masuk akal untuk semua jenis SSSV. Persamaan pressure drop-nya yaitu sebagai berikut, di mana di sini P1 min P2 sama dengan 0,1,078 dikali 10 pangkat min 4 kali rho n dikali Vm kuadrat dibagi dengan CD. Nah, nilai CD di sini didapatkan dari penjumlahan ini C1 plus C2 kali VE kali NV plus C3 kali beta plus C4 kali beta kuadrat. Ini dapat dilihat penjelasannya di sampingnya keterangannya. Nah, ini contoh untuk pressure drop di SSF. Contohnya, sumur yang berproduksi melalui pipa 3,3/8 dilengkapi dengan 0,98 pada ID SSV. Tekanan dan suhu upstream SSSV ditemukan masing-masing 615 PSIA dan 140 derajat Fahrenheit. Data yang digunakan dalam menghitung tekanan downstream SSSV sebagai berikut, di mana Q oil-nya ini 800, Q water-nya ini 0, R-nya ini 800, oil gravity-nya 35 kuadrat, dan spesifik gravity-nya 0,65. Penyelesaiannya ini sebagai berikut, di mana sifat PVT dihitung pada tekanan yang tadi tekanan 615 PSIA dan temperaturnya pada 140 derajat Fahrenheit atau sama dengan 600 derajat Reaumur. Nah, RS-nya ini ditemukan 96 SCF per STB, Z-nya 0,93, B oil-nya ini 1,093, barel per STB BG ini sama dengan 0,0257 dan Q aksen G-nya ini sama dengan QC dikali dengan R min RS dikali dengan BG per 86.400. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut 0,057 feet pangkat 3 per second. Nah, untuk lambda L-nya ini sama dengan minus Q aksen oil dibagi dengan Q aksen oil plus Q aksen gas, didapatkan nilai sebesar 0,253.
Kemudian dilanjutkan untuk mencari raw oil-nya dan ini raw no, no slip density-nya. Nah, semuanya didapatkan nilainya hingga didapatkan nilai P2 itu sama dengan 605,4 PSIA. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pressure drop pada valve and fitting pipa. Nah, ini pressure drop pada valve dan fitting pipa dapat diperkirakan dengan persamaan length konsep. Dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut di mana delta PF sama dengan F kali L per D dikalikan dengan rho V kuadrat per 2 GT sama dengan K rho V kuadrat per 2 GC. Di sini keterangannya di mana D ini diameter, F ini friction faktornya, L ini panjang pipa, dan K ini koefisien resistensinya. Nah, untuk ukuran panjang ini menggunakan persamaan LE sama dengan K kali D per F. Nilai koefisien resistensi telah ditentukan untuk aliran fase tunggal dan telah ditemukan bahwa nilai-nilai ini juga berlaku untuk aliran dua fase. Nilai rata-rata K berikut ini dapat digunakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan untuk aliran dua fase. Meskipun dalam banyak kasus penurunan tekanan yang relatif kecil pada sambungan akan diabaikan. Nah, ini untuk koefisien resistensinya ini berdasarkan fitting type-nya dapat dilihat pada tabel berikut. Di mana gate valve ini 0,15, L-bolts ini 0,2 sampai 0,3, globe valve ini 3,0 sampai 5,0, dan check valve ini 6,0 sampai 8,0. Kemudian yang terakhir ini erosional velocity. Nah, erosi dapat terjadi ketika fluida mengalir melalui pipa dengan kecepatan tinggi. Berlaku juga untuk aliran gas berkapasitas tinggi, di mana kecepatan in situ dapat melebihi 60 hingga 70 feet per second. Kecepatan di mana erosi mulai terjadi tidak dapat ditentukan dengan tepat, dan jika beberapa partikel padat, seperti pasir, berada di dalam fluida, erosi dapat terjadi pada kecepatan yang relatif rendah. Kecepatan di mana erosi dapat terjadi telah dikaitkan dengan densitas fluida dengan persamaan berikut, di mana VE sama dengan C per rho pangkat 0,5. Di sini C berkisar antara 75 dan 150. Nah, kemudian nilai rata-rata yang baik untuk C telah ditemukan sekitar 100 jika C diatur sama dengan 100, dan persamaan keadaan gas yang digunakan untuk menyatakan kerapatan persamaannya menjadi PE 100 per 29 P density gas dibagi dengan ZRT pangkat 0,5. Nah, persamaan ini dapat dinyatakan juga dalam laju aliran gas pada kondisi standar dengan rumus berikut dan keterangannya seperti ini. Nah, ini contohnya di mana sebuah sumber gas berproduksi melalui 7/8 inci tubing dengan tekanan kepala sumur atau wellhead-nya ini 18 PSI. Suhu kepala sumur atau wellhead-nya ini sekitar 140 derajat Fahrenheit, dan gravitasi gas adalah 0,65. Tentukan rasio maksimum yang dapat dihasilkan oleh sumur ini tanpa melebihi kecepatan erosi. Nah, penyelesaiannya yaitu dapat dilihat di sini, di mana A sama dengan Pi per 4 D kuadrat. Nah, ini berdasarkan persamaan dari diameter tubingnya, pipanya. Nah, dapatkan nilai KE-nya itu sebesar 8,936 mscfd atau 8,9 mm SCFD. Dan untuk korespon institut velocity-nya dari 62,3 feet per second. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.